Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kirim saya dengan teman-teman di Bukit Lawang. Kali ini kami dihantar Allah kemari untuk islah diri, belajar agama, agar agama wujud dalam diri kami. Dunia ini penting, akhirat juga lebih penting. Dan hari ini buat teman-teman semuanya yang banyak bertanya di kolom komentar, via WhatsApp, via Facebook, banyak teman-teman mendoakan saya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa teman-teman, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa teman-teman juga. Banyak orang katakan hari ini bahkan sukses dalam budidaya ayam, sukses dalam lain-lain dan segalanya. Hari ini sukses harus mengikut orang-orang sukses. Jadi buat teman-teman semuanya, hari ini saya baru belajar mengikuti satu orang peternak unggas yang sukses dunia dan akhirat. Teman-teman semua bisa lihat cuplikan satu orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Siapakah beliau? Kita lihat video selanjutnya. Siapakah Insinyur Solah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Ashraf, distrik Mitghamir, Provinsi Dakohlia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1.000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih
untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Alhamdulillah buat teman-teman semuanya. Hari ini agar bagaimana usaha kita itu dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus niru orang-orang yang sukses dalam usaha. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gambarkan satu orang pengusaha yang sukses dunia dan akhirat. Asbabnya adalah salah satunya adalah menggunakan 10% dari hasil usahanya itu di awal untuk pendidikan para santri, untuk membangun pondok-pondok pesantren dan digunakan untuk yang lain-lain. Jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini mungkin bertanya, kemana hasil income selama ini? Insya Allah saya gunakan untuk beberapa, salah satunya adalah santri. Hari ini saya cuman pengen ngasih tahu buat teman-teman, bukan pengen ria atau apapun. Cuman hari ini yuk bareng-bareng buat teman-teman yang hari ini pengen menggunakan hartanya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan usahanya baik dunia dan akhirat. Jadi buat teman-teman silakan kontak saya di nomor WA di bawah video saya, insya Allah. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, insya Allah cerita ini akan menjadi iktibar buat kita untuk kita mengikutinya. Karena untuk agar bagaimana kita bisa sukses, kita harus meniru-niru orang sukses. Insya Allah buat teman-teman yang pengen sedekah membiayai santri dan yang lain-lain, yang pengen menggunakan setengah, 2,5, 10% atau berapapun untuk keperluan daripada santri, nomor handphone saya ada di video di bawah ini. Dan buat teman-teman yang pengen order DOC, pengen buat pelatihan, pengen ikut pelatihan, atau pengen jasa konstruksi, insya Allah saya menyediakannya. Buat teman-teman semua tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, karena komen Anda sangat berpengaruh dalam perkembangan channel saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.